Jangan mau masuk UI sama UGM, boykot, buset. Gua kasih tahu ya, sebelum ngeboykot UI dan UGM, yang ada lu pada duluan yang diboykot sama tuh kampus anjir. Gua tuh heran ya, kok bisa sih ada orang sepede itu? Emangnya mampu? Emangnya bisa? Kok kelakuannya kayak yang bakal masuk? Masuk UI sama UGM tuh susah banget. Dari ribuan kampus di dunia, UI ranking 189, UGM ranking 224. Kebayangkan sesusah apa? Selama lu pada meyakini 10 tambah 6 sama dengan 17 itu benar, gak bakal bisa masuk. Pakai kurung numerologi, gak bisa. Tapi gue salut sih sama rezim sekarang. Mereka berhasil loh bikin rakyatnya alergi sama pendidikan. Guru besar atau dosennya dibilang antek Soros. Mahasiswanya dibilang mahasewa. Kampusnya diboikot Absolut Cinema. Guys, ada-ada aja kelakuan buzzer, tapi gue nggak tahu buzzernya siapa. Yang pasti mereka ini sekarang di medsos lagi ngeramein buat ngeboikot UI sama UGM. Mungkin gara-gara anak-anak UI sama UGM ketika demonstrasi, ketika menyampaikan kritik kepada pejabat itu pedes-pedes banget dah. Dan sekarang hari ini ITB juga turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi, mengkritik itu nggak kalah pedesnya kalau dibaca dari poster-posternya. Apakah setelah ini ITB juga bakal diramein sama para buzzer buat diboikot? Saran gua, sebelum kalian nih para buzzer gaya-gayaan buat ngeboikot UI, ITB, UGM, minimal kalian itu pinter dulu lah. Lu kira masuk ITB, UI, UGM tuh gampang gitu? Cuma modal nge-buzzer bisa masuk. Tahun depan PTN Top itu bakal sepi peminat. Ya, kalian nggak salah denger, ini beneran. Karena lagi ada gerakan yang melarang anaknya atau tidak memperbolehkan anaknya untuk kuliah di UI dan UGM. Artinya apa? Artinya peluang masuk UI dan UGM itu jauh lebih besar. Karena zaman sekarang banyak banget orang tua yang tidak percaya kepada UI dan UGM. Ditakutkan anaknya tambah bego. Berarti kan kalau tambah bego berarti basicnya bego. Poinnya bukan di situ. Tapi buat teman-teman yang pengen masuk di UI dan UGM, wah, saranku dipikir-pikir lagi. Karena dua kampus itu bakal jadi sorotan banget, apalagi UGM nih. UGM itu Universitas Gagal Mendidik. Nah, buat kalian yang pengen kampus pendidikan, saranku jangan kuliah di UI atau UGM. Kalau dekat-dekat UI di ya daerah-daerah Jabodetabek itu ada UNJ, itu negeri banget tuh, pendidikan banget tuh. Nah, kalau mau yang di Jogja itu sebelahnya UGM ada UNJ. Nah, kalau kalian pengen yang ada di ITB, itu ada UPI tuh, itu pendidikan banget. Jadi jangan kuliah di top 3, saranku. Nggak jelas. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. Gue nggak mau komen apa-apa soal kejadian itu. Ini ya adik-adik, kalian itu harus tahu, semakin kita dewasa, biaya hidup itu semakin banyak. Anak semakin besar, otomatis kebutuhan makin nambah. Istri yang makin nambah umur kan biasanya makin rajin perawatan. Bener nggak? Belum lagi kalau ada simpenan atau ani-ani. Itu juga kan harus dibiayain. Iya, kalau cuma punya ani-aninya cuma satu. Lah kalau ani-aninya banyak, berarti kan biayanya makin bengkak. Ingat, pokoknya kalian harus paham. Harus paham itu. Oke? Udah ya? Jangan berantem mulu gitu loh. Melihat pembubaran diskusi di UGM kemarin, saya jadi bertanya, sebenarnya standar kebenaran macam apa yang berlaku di negara ini? Apabila mahasiswa mengadakan diskusi, lalu pemerintah datang untuk membubarkan, maka itu dianggap sebagai pembungkaman. Tapi anehnya, jika yang terjadi seperti kemarin, ketika perwakilan pemerintah sedang mengadakan diskusi, lalu datang beberapa mahasiswa membubarkan acara tersebut, banyak yang membela dengan alasan itu adalah ekspresi kebebasan berpendapat dan juga ekspresi kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang kurang memuaskan. Nah, di sini yang membuat saya bingung, standar mana yang seharusnya berlaku dan dijadikan sebagai pegangan. Karena seharusnya sebuah prinsip akan tetap berlaku meskipun korbannya ditukar. Jadi kalau misalnya ada pendapat bahwa pembubaran diskusi mahasiswa oleh pemerintah itu adalah tindakan yang represif dan tidak diperbolehkan secara undang-undang, maka seharusnya kita juga mempunyai pemikiran ketika itu terjadi terhadap perwakilan pemerintah, yaitu sebenarnya tindakan yang tidak diperbolehkan juga. Kalau kita menganggap itu suatu hal yang benar,
berarti kita double standar atau standar ganda. Inilah gambaran dari negara kita, teman-teman. Negara yang katanya negara demokrasi, negara yang katanya negara hukum, negara yang katanya negara republik, negara yang katanya Pancasila. Bahkan hanya untuk mendengarkan aspirasi dari mahasiswa aja, mereka nggak sanggup, mereka nggak bisa. Mereka menghadang, mereka membungkam, mereka merepresi. Dan bahkan menghadapi kita seperti menghadapi penjahat perang. Dan sekali lagi aku tegaskan, kalau sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang tidak kompeten dan diisi oleh orang-orang yang juga tidak kompeten, jangan harap ada kemajuan, jangan harap ada demokrasi, dan jangan harap ada hukum yang bisa ditegakkan secara adil. Dan kalau kalian sadar, selama Indonesia merdeka 80 tahun ini, rasa-rasanya kita tidak pernah kemana-mana. Cara yang digunakan oleh pemerintah kita masih sama, membungkam, merepresi, menggunakan tentara, menggunakan polisi untuk menindas masyarakatnya sendiri. Gimana menurut kalian? Aksi mahasiswa UGM kemarin menurut gue bukan sebuah pembubaran forum diskusi loh, tapi sebuah perlawanan terhadap antek-antek rezim. Seandainya kemarin mau kita sebut sebagai forum diskusi, mestinya kan pembicaranya juga ada dari dua sisi lah, nggak hanya satu sisi aja searah dari pihak pemerintah. Harus ada pihak mahasiswa dan pihak kampus. Lalu isinya juga kayaknya cuma memoles kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut itu menjadi topik demonstrasi sehari sebelumnya di Gejayan. Dan yang agak anehnya kenapa forumnya itu harus diselenggarakan di pusat kegiatan mahasiswa UGM. Ini kan seakan ingin memberi simbol ya bahwa UGM ini telah dalam tanda kutip ditaklukkan. Ya pantas misalkan kalau mahasiswa pada akhirnya bergerak dan melawan dengan cara mengusir orang-orang itu keluar dari kampus. Itu kalau gue ibaratin misalkan kalian ini ditempeleng nih sama seseorang. Nah orang-orang suruhannya tuh datang ke rumah kalian ngajak diskusi. Udah nempeleng baru ngajak diskusi, bayangin ya, syukur cuma diusir gitu kan, nggak di. Pasca ricuh debat di UGM kemarin, ini akhirnya SEMA atau Serikat Mahasiswa UGM ini memberikan klarifikasi ya. Jadi menurut mereka hal tersebut yang terjadi kemarin merupakan akumulasi dari kemarahan dan kekecewaan terhadap pemerintah. Ini adalah bentuk respon terhadap pemerintah yang dianggap anti kritik dan tidak berpihak kepada rakyat. Perwakilan mahasiswa UGM juga menyebut bahwa mahasiswa UGM ini tidak anti terhadap diskusi dan juga dialog ya. Tapi mereka menganggap tidak mungkin mereka melakukan diskusi dan juga dialog kepada pemerintahan yang mereka anggap sudah tidak bisa dipercaya dan tidak berpihak lagi kepada rakyat ya. Kemudian di media sosial banyak sekali pro kontra ya, menanggapi respon-respon terhadap yang terjadi di UGM kemarin ya. Jadi bagaimana? Apakah kalian tim yang mendukung mahasiswa atau yang mendukung pemerintahan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pak bilang solusi. Saya kasih solusi. Itu solusi. Gantian dulu. Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinator. Bukan ya. Niatnya berdialog, tapi kopdar total politik di UGM malah berujung ricuh akibat serbuan ratusan mahasiswa. Meski digeruduk mahasiswa di UGM, Menteri Nusron dan Wamentan Daryono tetap ajak diskusi. Kalau nggak nonton nggak usah jawab. Tapi malah mahasiswa yang cenderung otoriter. Kesempatan dialog langsung justru disia-siakan. Setiap penjelasan terus-menerus dipotong secara sepihak hingga dialog terpaksa dibatalkan. Sayang sekali, padahal momen ini adalah peluang bagi mahasiswa untuk menuntut jawaban langsung dari para pembuat kebijakan. Ternaknya Prabowo selalu mengatakan kepada pengkritik, kritiklah dengan sopan, kritiklah dengan santun. Weh bangsat, Prabowo Subianto tuh ngomongnya kasar. Menghina rakyat, nyinyirin rakyat, bilang das mula, kabur aja ke Yaman, matanya buram. Jadi sebelum kau kemudian mengomentari kami, memberi nasihat kepada kami, kasih dulu nasihatmu pada Prabowo Subianto, goblok. Selamat ya buat Parbazar, punya teman baru nih. Tio Ardianto diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Siapa sih sebetulnya orang-orang ini? Dia kan ngakunya aktivis dari BEM Bersatu. Tapi kok gelagatnya nggak kayak aktivis ya? Biasanya yang dia pikirin itu hal-hal yang fundamental, sejauh mana kebijakan ini menyengsarakan atau justru mensejahterakan. Nah ini yang dia kritisi, ini masalah personal, masalah orang. Ngomongin Tio ini katanya relasi politiknya dengan siapa dan sebagainya. Kalau misalnya dia pencuri atau pelaku kriminal, itu juga nggak ngaruh. Rakyat Indonesia nggak kemudian jadi miskin, nggak bisa makan, atau nggak bisa beli beras.
Tapi beda kalau misalnya Tio ini adalah pejabat publik, yang baik buruknya ini berdampak kepada ratusan juta rakyat Indonesia. Yang kedua, dikala orang-orang dan juga rakyat Indonesia, termasuk juga banyak mahasiswa ngomongin tentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat atau justru menyengsarakan rakyat, kalian malah sebaliknya. Boleh beropini, boleh berbeda pendapat, tetapi yang menjadi titik berat, apakah kebijakan-kebijakan ini benar gak sih sebetulnya buat rakyat Indonesia? Yang lebih parah lagi, kalian malah menyerang mahasiswa lain, menyerang teman-teman mahasiswa lain dari banyak BEM di Indonesia yang sedang berjuang. Ini kalian sebetulnya mahasiswa atau bukan sih? Yang terakhir, kalian kok dapat exposure-nya bagus banget. Siapa sih yang bisa menggerakkan media-media mainstream itu datang ke konferensi pers kalian? Publik kembali dibuat bingung oleh dunia pergerakan mahasiswa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional menegaskan bahwa di lingkungan FISIP UNAS tidak ada organisasi BEM tingkat fakultas. Jadi yang mengatasnamakan Ketua BEM FISIP UNAS yang hadir dalam konferensi pers BEM Bersatu itu tidak mewakili kampus. Statusnya mirip kapten kapal yang kapalnya masih dalam tahap gambar desain. Pihak kampus menjelaskan bahwa sosok yang mengatasnamakan diri sebagai Ketua BEM FISIP tidak mewakili lembaga resmi kampus. Semua pernyataan yang disampaikan menjadi tanggung jawab pribadi, bukan sikap fakultas. Di saat yang sama, Aliansi BEM Bersatu menyerukan agar gerakan mahasiswa tidak ditunggangi kepentingan politik praktis. Pesannya bagus, hanya saja netizen kini lebih penasaran pada misteri yang lain. Bagaimana bisa ada ketua kalau organisasinya belum ada? Kampus pun mengingatkan agar penggunaan jabatan dan atribut organisasi dilakukan secara akurat. Sebab kalau jabatan bisa muncul sebelum organisasinya ada, jangan-jangan besok ada wisuda untuk mahasiswa yang belum daftar kuliah. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya mampir beli ketan. Kalau organisasi belum ada, jangan buru-buru jadi ketuan. Dari Jakarta, asal ngomong melaporkan. Jadi begini nih, udah pada tahu kan? Ini mahasiswa yang dari mana? Yang kemarin gerobol mahasiswa yang tiba-tiba konferensi pers, yang ngebela MBG, ngebela pemerintah, dan juga bilang kalau mahasiswa yang demo kemarin itu dari UI dan di berbagai daerah itu katanya ditunggangi politik, nggak sejalan. Dan yang paling aneh juga, segitu banyaknya mahasiswa yang demo di seluruh Indonesia di berbagai daerah, nggak ada yang diliput sama stasiun televisi. Stasiun televisi kosong, isinya cuma iklan, film, ya, kemudian dangdutan dan bla 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 segala macam. Nggak ada yang meliput mahasiswa melakukan demo. Padahal semua mahasiswa yang lakukan demo itu karena memang mereka memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, yang hanya menguntungkan para pejabat. Paham kan? Kenapa mahasiswa itu demo? Tapi tiba-tiba ada konferensi pers segerombolan mahasiswa yang nggak tahu itu mahasiswa dari mana, asal usulnya kampusnya di mana nggak tahu. Tiba-tiba bikin konferensi pers besar-besaran, ya kan? Diliput sama media sosial, bahkan dire-upload sama buzzer-buzzer dan dikasih narasi kalau misalkan itu baru mahasiswa katanya. Jadi mahasiswa yang kemarin demo itu anak-anak UI semua itu cuma ya gitu, dituangi politik aja, nggak ada kepentingan apapun. Padahal aduh ya Allah. Jadi kita tahu, jadi kita paham mana yang benar-benar mahasiswa, ya kan? Mana yang memang maaf bayaran, ya kan? Itu. Jadi sudah paham. Kita rakyat itu nggak bisa dibohongi, bos. Ya, sekali lagi kita rakyat nggak bisa dibohongi, bos. Mana yang benar mahasiswa, mana yang bukan. Oke? Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Ketika Budiman Sujatmiko mulai masuk ke kekuasaan, dia mulai lupa cerita masa lalunya yang sangat menyedihkan hubungannya dengan tentara. Teman-teman kalau kita baca, ini tulisannya Budiman sendiri ini ya. Anak-anak revolusi. Di sini ada bagian namanya cakar-cakar kekuasaan ya, kayak gini nih, cakar-cakar kekuasaan. Nah, pada cakar-cakar kekuasaan ini Budiman ini menceritakan detik per detik ya, menit per menit bagaimana dia ditangkap oleh tentara ya. Dibawa ke suatu ruangan, diinterogasi, dan dipenjara pada akhirnya. Satu kehidupan sebagai aktivis pada waktu itu yang kurang enak sebenarnya ya. Tetapi entah apakah Budiman sudah lupa dengan ceritanya sendiri yang ditulis dalam buku ini, sehingga dia hari ini bekerja sama dengan tentara untuk berbuat yang juga
sebagaimana dikutuk oleh dia pada saat dia melawan Orde Baru gitu kan. Bahkan baru-baru ini dia maki-maki mahasiswa ya kan, gara-gara mahasiswa itu mengkritik dia, bukan dia bisa mengubah sistem, justru dia kemudian terlarut ke dalam sistem, ya, terjebak di dalam sistem. Saya kira Bang Budiman ini perlu membaca bukunya sendiri ya, yang ditulis ini, terutama yang cakar-cakar kekuasaan. Bagaimana sih kondisinya pada waktu itu, bagaimana ngerinya pada waktu itu, ya biar tidak lupa jati dirinya, biar tidak lupa dengan nilai-nilai pergerakan yang pernah dia bicarakan dan pernah dia teriakkan di masa lalu.